Orang tersebut adalah sahabat saya dan ia selalu berbicara kepada saya. Dan mengapa ia marah kepada saya sekarang? Apakah saya telah melakukan sesuatu yang salah? Apakah saya melakukan sesuatu yang aneh? Jika ada seseorang yang sedang menggali lubang, Anda hanya berdiri di sana dan menepuk punggung mereka dan berkata, tidak masalah. Setiap orang dikenal dengan pendapat mereka. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Saat ini kita masuk pada rangkaian pembelajaran dari surat-surat Rasul Paulus, dan kita akan mengakhiri perjalanan kita dengan memperhatikan surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika pada pasal yang ketiga. Pak Yohanes akan memberikan sebuah tema kepada kita, yaitu bekerjalah hai pemalas. Voltaire, penulis terkenal, pernah berkata bahwa dengan bekerja kita terbebas dari 3 hal yang jahat, yaitu kebosanan, kebiasaan buruk, dan kebutuhan. Pengangguran pun tidak boleh menjadi alasan untuk berdiam diri saja. Jadi, mari kita bangkit dan berjalanlah. Saudara, kita sekarang sampai ke pasal 3 dari kitab 2 Tesalonika dan dikatakan di sana, selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Saudara, Paulus memberikan 2 nasihat terakhirnya kepada jemaat di Tesalonika di sini. Yang ia katakan, yang ia kehendaki adalah supaya firman Allah diberitakan dan firman-Nya dikumandangkan di seluruh dunia. Gereja dalam Perjanjian Baru adalah sebuah gereja yang misioner, yang menyampaikan pesan Allah dengan harapan supaya berita ini mengalami keberhasilan sebagaimana yang dialami oleh jemaat yang ada di Tesalonika ini. Dan kita bisa melihat di sini, saudara, bahwa gereja juga memiliki pengharapan bahwa Allah akan memberkati seluruh proses ini. Dan juga supaya Allah memberkati mereka dari mereka yang tidak mau mendengarkan Injil ini, yaitu orang-orang yang menolak firman ilahi ini. Ini merupakan sebuah realita yang akan senantiasa terjadi. Jadi mari kita memperhatikan apa yang ada di jemaat Tesalonika. Kita melihat masalah Paulus yang sangat spesifik yang ia hadapi. Dikatakan dalam pasal 3 ayat 6, tetapi kami berpesan kepada saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, ini merupakan suatu yang menarik, saudara. Tentang apa ini? Kekacauan yang terjadi di Tesalonika. Ada orang-orang di sana yang tidak lagi bekerja. Apa yang telah berubah, saudara? Sepertinya surat ini agak sulit untuk dimengerti, ya.
pasal pertama berbicara mengenai penganiayaan. Pasal kedua mengenai antikristus. Dan sekarang Paulus berkata, yang tidak bekerja jangan makan. Ini gimana saudara? Saudara, kita perhatikan ya apa yang terjadi di jemaat Tesalonika yang sebenarnya sedang dikacaukan oleh nubuatan palsu. Mereka memiliki masalah serius dalam pemahaman mereka terhadap doktrin Alkitabiah yang yakin bahwa Kristus akan segera datang, dan mereka sampai pada sebuah titik yang berkata bahwa Kristus akan datang. Jadi jangan kita melakukan apa-apa, melainkan menunggu Dia saja. Nah, kira-kira begitu ya. Ya, mari kita melupakan semuanya, nggak usah bekerja, ya duduk santai-santai, minum kopi, sambil apa. Ini Kristus kan mau kembali nih. Jadi sekarang ini merupakan suatu yang mungkin aneh di tengah-tengah jemaat yang ada di Tesalonika. Perjanjian baru tidak pernah memberikan kita arahan seperti ini, yaitu supaya kita memprediksi kapan Kristus datang dan duduk manis melihat kanggasa sambil menantikan Kristus kembali. Jadi akhirnya orang nggak perlu lagi ngurus yang mungkin nggak usah bekerja, nggak usah nyari rumput, gitu ya, nggak usah menanam jagung dan sebagainya. Ini jadinya menjadi kekacauan di tengah-tengah jemaat. Paulus harus sangat jelas dan langsung menyampaikan hal-hal yang sangat urgent ini kepada jemaat. Hai jemaat di Tesalonika, perhatikanlah ini dan camkanlah. Jangan kalian berteman dengan orang-orang yang tidak tertib, yang tidak sesuai. Dan sekarang yang menjadi masalah utama di sini adalah ketika tiba waktunya untuk bekerja, ya, setiap orang berkata bahwa Kristus akan datang segera. Jadi mereka tidak perlu bekerja. Namun ketika tiba waktunya untuk makan, mereka bertindak berbeda. Kemudian mereka tidak terima jika tidak ada makanan karena mereka mau makan, ya. Tidak ada seorang pun yang pernah berkata Kristus akan datang segera. Jadi aku tidak lagi perlu makan. Jadi secara konsekuen orang-orang ini akan pergi ke rumah tetangga-tetangganya dan makan makanan mereka yang telah bekerja. Inilah mengapa Paulus berkata kepada mereka, hai pemalas, bekerjalah. Aneh sekali ya jika kita memanfaatkan orang lain ya dan membuat masalah kepada mereka dengan materi yang kita perlukan setiap hari. Ya, namun sekarang orang-orang ini menggunakan alasan rohani untuk melakukan hal tersebut. Mereka menggunakan kedatangan Kristus sebagai sebuah alasan untuk memanfaatkan orang lain. Jadi Paulus menuliskan hal-hal yang jelas dan sangat objektif di sini. Ia berkata, perhatikanlah, ikutilah teladan yang telah aku berikan kepada kalian. Kami tidak pernah datang kepada kalian dan makan makanan orang lain. Kami bekerja siang dan malam, bekerja keras sesuai dengan yang dikatakan firman Tuhan. Aku bisa saja meminta kalian untuk menyediakan hal-hal tersebut bagi kami. Namun aku tidak pernah melakukan hal tersebut. Aku tidak pernah membebani kalian. Oleh sebab itu, orientasi ilahi di sini adalah supaya setiap orang yang tidak bekerja, janganlah makan. Wow. Dan ini merupakan suatu yang penting bagi kita perhatikan dan renungkan. Kita tahu betapa pentingnya memperhatikan firman Tuhan secara serius, mempelajari dan memahami doktrin Alkitabiah, dan setia kepada Kristus. Namun jika ada orang yang mungkin menjadi gila gitu ya, yang tidak seimbang, ya, fanatik, dan mulai berkata mengenai segala hal yang tidak masuk akal ini, maka harus ditegur. Mereka harus dinasihati supaya tidak menumbuhkan masalah di kemudian hari di dalam jemaat. Dan juga mari kita berpikir tentang hal ini saudara. Jika seseorang tidak bekerja dan pergi ke rumah saudaranya untuk makan, masalahnya tidak akan berhenti sampai di situ saudara. Itulah sebabnya Paulus ayat 11 dan seterusnya menyatakan ya dengan jelas, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Dengan kata lain, orang-orang ini tidak hanya membebani orang lain, namun mereka juga senantiasa menggosipkan orang lain dan mulai bercerita dari satu rumah ke rumah yang lain, mengurus sesuatu yang bukan urusannya. Jadi mari kita lihat bahwa semua ini berkaitan. Mari kita perhatikan saudara,
Ketika seseorang tidak memiliki pengertian yang benar mengenai doktrin Alkitabiah, ketika seseorang tidak memiliki basis dan salah paham mengenai banyak hal, maka yang terjadi adalah kekacauan, dan ketidakpahaman ini akan menjadi aspek yang rumit dalam kehidupan orang tersebut. Segala kekacauan yang terjadi dengan orang-orang yang tidak mau bekerja dan pergi kian kemari dari rumah ke rumah untuk makan di rumah orang lain. Tunggu dulu, ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman tentang Alkitab. Oleh sebab itu Paulus berkata, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang, melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Saudara, Paulus yang sangat terpelajar dan sangat siap berkata kepada segenap jemaat ini, "Bekerjalah hai pemalas, karena sikap semacam ini bukanlah sikap orang Kristen. Ini bukanlah sebuah sikap yang mendatangkan pujian." Kemudian Paulus akan mengakhiri surat ini dengan berkata, "Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik." Dan karena kita sekarang sedang berbicara mengenai pekerjaan dan dedikasi, maka kita jangan pernah lelah untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan banyak sekali pencobaan, banyak masalah yang mengelilingi kita, yang seringkali kita berkata, "Aku akan berbuat baik hanya sampai besok, dan setelah itu sudah cukup." Janganlah kita melakukan hal ini, saudara. Tetaplah berbuat baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh. Tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Nah, bertolak belakang dari cara yang umum yaitu dengan bersikap manis dan menutupi perasaan kita yang sebenarnya supaya jangan ada orang yang terluka. Paulus berkata, perhatikan ini hai jemaat, ini merupakan suatu yang serius, karena jika kita membiarkan saja hal ini untuk terjadi dan membiarkan hal-hal ini selesaikan pada menit-menit terakhir, resikonya akan terjadi kekacauan yang semakin parah. Oleh sebab itu, jika ada seorang yang tidak terima nasihat ini, jika ada seorang yang berpikir bahwa Yesus sudah kembali atau bahwa ia akan kembali besok, jika ada orang yang menubuatkan sesuatu yang tidak masuk akal dan berkata tentang hal-hal yang tidak masuk akal, maka dengarkanlah hal ini dengan hati-hati. Jika ada seseorang yang mengakibatkan masalah bagi orang lain, maka kalian harus menandai orang tersebut dan mengamati apa yang ia lakukan yang tidak sesuai dengan dia, supaya ia menjadi malu. Sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan, dan ini merupakan suatu yang baik bagi orang tersebut yang akan menguntungkan dia. Jadi Paulus akan mengakhiri surat kepada jemaat yang ada di Tesalonika dengan berkata, "Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian." Saudara, Paulus mengakhiri surat ini dengan salam penutup, dan ia secara sengaja, mungkin juga karena berkaitan dengan fakta bahwa ia perlu menuliskan surat kepada jemaat di Tesalonika untuk yang kedua kali dan memberikan arahan yang benar kepada mereka berkaitan dengan beberapa masalah dan keperluan yang dibutuhkan oleh gereja. Paulus dengan sengaja mengatakan, perhatikan ini, aku sendiri yang menuliskan surat ini dengan tanganku sendiri. Paulus kadang meminta orang lain untuk menuliskan surat bagi dia, seorang juru tulis begitu yang sangat umum dilakukan dalam dunia kuno pada masa itu. Seperti misalnya ada Silas atau Silvanus yang menjadi juru tulis atau menolong Paulus untuk menulis surat-suratnya. Di sini Paulus berkata, aku sendirilah yang menuliskan surat ini, dan aku mengucapkan selamat tinggal kepada kalian secara pribadi. Ia menekankan hubungan pribadinya dengan jemaat di Tesalonika. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengakhiri pelajaran kita dalam kitab 2 Tesalonika ini, mari kita mengingat betapa penting dan urgennya bagi kita memperhatikan doktrin Kristen.
dan memperhatikan apa yang Alkitab ajarkan. Karena ini semua sangat penting, dan ketika kita mengesampingkan hal ini, hasilnya akan sangat berbahaya. Risikonya seperti yang kita lihat, bisa sangat praktis. Inilah mengapa Paulus mengatakan kepada mereka, "Bekerjalah, hai kalian semua para pemalas." Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan 2 Tesalonika pasal yang ketiga, yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik "Bekerjalah, hai pemalas". Saatnya sampai pada sesi tanya-jawab, dan kita akan bertanya kepada Pak Yohanes sekitar kitab 2 Tesalonika pasal yang ketiga ini. Pak Yohanes, mengapa Paulus berbicara mengenai orang yang jahat dan kejam ini dengan cara yang sangat negatif? Bukankah kita seharusnya berdoa supaya mereka bertobat? Tentu saja ya, kita harus berdoa untuk pertobatan semua orang, Pak Tia. Ini merupakan sesuatu yang jelas dikatakan dalam Perjanjian Baru. Dan di sisi lain kita perlu memahami kenyataan ya, bahwa tidak semua orang akan bertobat dan berbalik kepada Injil sesuai dengan apa yang kita lihat di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu kita akan senantiasa bertemu dengan orang-orang yang merupakan setru Injil. Dan ketika orang-orang ini tidak bertindak secara positif terhadap Injil, kita perlu berdoa bagi mereka dan menyerahkan mereka ke tangan Allah. Dan jika mereka terus mengeraskan hati dan mulai menentang Injil, maka kita perlu menggolongkan mereka sebagai setru Injil dan tidak langsung berkata, "Oh, itu kan pilihan mereka." Ya tidak apa-apa. Kita akan berurusan dengan hal ini nantinya, saudara. Jangan kita mencampur adukan hal ini dan berpikir bahwa segala sesuatunya akan bisa terselesaikan seperti ini, yaitu dengan jampi-jampi khusus. Tidak, saudara. Kita perlu menempatkan orang ini di hadapan Allah dan memiliki sikap yang sensitif dalam menghadapi masalah-masalah semacam ini. Baiklah Pak Yohanes, mari kita coba untuk membahas masalah-masalah yang terdapat di sini. Jadi Pak Yohanes, apakah kita bisa katakan bahwa kemalasan adalah dosa? Baik Pak Oti, saya tidak tahu apakah saya juga mau menjawab ya pertanyaan ini, namun kita perlu memahami realita ini. Kemalasan adalah dosa. Dan kemalasan memiliki asal-usul yang sangat rumit, yang berkaitan dengan doktrin. Orang-orang perlu untuk memahami hal ini. Jadi inilah mengapa bekerja memiliki nilai. Mengapa pekerjaan ini memberikan nilai bagi manusia. Mengapa ini merupakan sesuatu yang sangat berharga. Tidak sekedar seseorang mengalami pertumbuhan secara pribadi, namun mereka juga memiliki rasa puas. Karena bisa menciptakan sesuatu dengan pekerjaan mereka sendiri. Dan kita akan memahami bahwa kita memiliki persepsi yang jelas mengenai fakta, bahwa kita memiliki sebuah persepsi yang jelas bahwa kita hidup dalam sebuah dunia yang telah terpuruk, penuh dengan masalah dan kesulitan, dan hal-hal yang hanya bisa digenapi dan dikerjakan dengan usaha yang benar dari setiap orang. Jadi ketika seseorang tidak ingin menjadi beban bagi orang lain, namun mereka malas ya dan makan dari makanan tetangganya, maka semua ini akan membingungkan. Dan ini semua tentu ya tidak masuk akal ya. Sama halnya jika seseorang hanya ingin datang ke rumah seseorang yang sedang ulang tahun gitu ya, hanya karena ingin makan roti saja. Jadi orang tersebut hanya ingin memanfaatkan orang lain saja. Ini nggak baik ya. Dan inilah yang terjadi di sini. Orang-orang berkata, Kristus akan datang. Jadi kita jangan bekerja lagi. Namun ketika waktunya makan, mereka akhirnya mencari cara untuk mendapatkan makanan. Jadi kemalasan akhirnya akan menjadi kebiasaan buruk. Ini merupakan hal yang salah dan merupakan dosa. Dan setiap kita perlu berhati-hati supaya kita bertindak dengan benar ya. Kita harus memiliki sikap yang menghargai Injil. Nah, di sini Pak Yohanes, mungkin kita melihat bahwa ada gereja yang merupakan kumpulan orang-orang lapar ya Pak? Mungkin sekali, dan ini merupakan sesuatu yang rumit kan ya. Berikut Pak Yohanes, banyak orang yang memberikan kritik terhadap tradisi. Dan Paulus di sini, dalam ayat yang ke-6, pasal yang ketiga, dia berbicara mengenai tradisi. Lantas,
apakah kita harus mengikuti tradisi atau tidak? Bagaimana ini Pak Yones? Iya Pak Oti, sebenarnya begini ya, kata tradisi tidak selalu digunakan dalam maksud yang sama. Ketika kita berbicara mengenai tradisi, kita melihat bagaimana Allah memberikan kritikan. Sebagai contoh, tradisi agamawi yang dimiliki oleh orang Yahudi. Ketika kita melihat tradisi dari sudut pandang ini, maka tentu ini merupakan sesuatu yang negatif. Jadi sekarang ini tidak berarti bahwa Alkitab melawan setiap tradisi. Ini merupakan sesuatu yang berbeda. Dalam hal ini, dalam konteks Tesalonika, kata tradisi merupakan terjemahan dari bahasa Yunani yang berarti pengajaran yang benar mengenai doktrin. Jadi dalam hal ini, kita seharusnya lebih tradisional. Dengan kata lain ya, kita tidak boleh mengubah doktrin yang telah Allah tetapkan sendiri, melainkan memegang erat doktrin tersebut. Jadi sekarang kita jangan menjadi orang yang tradisionalis, dalam artian hanya memegang tradisi manusia saja, yang tidak berkaitan dengan pengajaran firman Tuhan. Dalam hal ini, tradisionalisme, gagasan mengenai hal ini merupakan sesuatu yang negatif dan salah. Nah, Pak Yones, penjelasan yang lebih dalam di sini. Apakah benar untuk kita menjauhkan diri dari orang-orang yang hidup tidak semestinya? Bukankah kita ini perlu untuk mendekati mereka dan menolong orang-orang seperti ini? Mengapa Paulus berbicara buruk mengenai sikap yang semacam ini, Pak Yones? Baik Pak Oti, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di sini. Terkadang kita berpikir bahwa Alkitab hanya menuliskan hal tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa ini bisa menolong kita menyelesaikan beberapa masalah yang membuat orang menjadi marah dan jengkel, ya. Terkadang kita berpikir bahwa Alkitab merupakan buku yang menolong kita untuk menyelesaikan masalah kita yang harus diselesaikan dengan segera. Namun demikian, cara pikir yang semacam ini tidak masuk akal. Namun sebenarnya firman Allah ingin menolong kita lebih lengkap, ya, dan mewadahi. Dan inilah mengapa Alkitab juga memberikan penilaian terhadap budaya yang tidak benar. Jadi sekarang dalam realita kita, sering sekali kita tidak mau mengatakan hal-hal secara langsung. Kita sering kali lebih memilih untuk menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi. Ada cermin sebagai teman kita bicara, jadi mari kita berusaha memahami apa yang seharusnya kita lakukan selama kita tidak membuat orang tersebut membenci atau menyepelekan kita. Yang menjadi masalah adalah segala sesuatunya oke antara kita dan tidak ada seorang yang terluka. Dan ini sepertinya merupakan sebuah kebajikan. Namun sebenarnya ini merupakan sebuah sikap egosentris, ya. Kita hanya tidak mau diremehkan. Kita tidak mau orang lain mengkritik kita atau berpikir buruk tentang kita. Dan ini merupakan sebuah prosedur yang salah. Jika seseorang memiliki masalah yang serius, seringkali mereka perlu mengalami goncangan. Mereka perlu dikonfrontasi. Jadi kita perlu untuk menyingkir dari orang-orang yang hidup dengan tidak semestinya. Sering sekali kita berpikir bahwa orang tersebut adalah sahabat saya. Ia selalu berbicara kepada saya. Dan mengapa ia marah kepada saya sekarang? Apakah saya telah melakukan sesuatu yang salah? Apakah saya melakukan sesuatu yang aneh? Jika ada seseorang yang sedang menggali lubang, Anda hanya berdiri sana dan menepuk punggung mereka dan berkata, tidak masalah. Siapa orang dikenal dengan pendapat mereka? Lubang tersebut adalah pilihanmu. Dan ini merupakan sebuah sikap yang menunjukkan kurangnya kasih. Jadi semua hal yang berkaitan dengan setuju dengan semua orang, senantiasa berkata iya kepada segalanya, supaya kita tidak diremehkan atau supaya tidak ada orang yang menilai buruk tentang kita. Ini merupakan sebuah sikap yang salah. Jadi seringkali kita perlu menyingkir dari orang-orang yang bertindak demikian. Berikutnya Pak Yones berkaitan dengan menandai orang-orang yang berbuat salah. Bukankah ini sejenis penganiayaan begitu Pak Yones? Ya, mirip-mirip ya. Ketika seseorang benar-benar melakukan apa yang salah, dan mereka tidak mau mendengar segala kritik dan menolak untuk berubah sikap, maka mereka harus ditegur. Jadi Paulus memiliki sikap yang sama dengan menghindar. Karena ia berkata, lihatlah orang ini.
yang menolak dinasihati atau tidak mau diarahkan, tandailah mereka. Tandailah mereka demi keuntungan mereka sendiri. Dan Paulus kemudian menyampaikan lagi, bukan hanya untuk keuntungannya, namun juga untuk keuntungan seluruh jemaat. Jika seseorang mulai menyebabkan masalah yang besar dalam kehidupannya, dan sekarang mulai menyebabkan masalah dalam kehidupan orang lain, yang dalam hal ini berbicara mengenai orang-orang yang ada di Tesalonika, yang mengurusi masalah orang lain, maka orang tersebut harus menghentikan hal tersebut. Kita tidak bisa membiarkan seseorang untuk terus-menerus menyebabkan masalah bagi banyak orang. Dan inilah mengapa sikap yang dimiliki Paulus ini merupakan sikap yang benar. Baiklah Pak Yones, terima kasih untuk semua penjelasan yang sudah disampaikan kali ini. Dan saudara pendengar, kita akan sampai kepada kesimpulan akhir dari pembelajaran kita kali ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari kitab Tesalonika pasal 3, dan tema kita hari ini adalah Hai pemalas, bekerjalah. Dan sebagaimana yang Anda bisa lihat di sini, betapa langsung dan kerasnya perkataan Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, yang hanya ingin bersantai-santai dan pergi kian kemari dari rumah satu ke rumah yang lainnya, dan memanfaatkan saudara-saudara seimannya tidak mau bekerja, namun hanya mau makan saja, serta mengurusi urusan orang lain. Perkataan Paulus kepada mereka sangatlah langsung dan keras, dan menarik sekali saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa semua masalah ini terjadi dan dimulai karena adanya kekacauan dalam hal teologi, kesalahpahaman mengenai doktrin Kristen. Jadi mari kita memperhatikan hal ini. Jika Anda meremehkan doktrin, Anda tidak hanya akan masuk ke dalam masalah teologis, namun juga masalah rasional sehari-hari. Sebenarnya kehidupan Anda sendiri pun sudah penuh dengan masalah. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.